Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Echa dan kali ini aku akan membahas perusahaan L'Oreal. Hayo, siapa sih yang nggak tahu brand skincare atau kosmetik L'Oreal ini? Maka dari itu, yuk simak videonya sampai habis ya. L'Oreal Group adalah sebuah perusahaan asal Prancis yang merupakan perusahaan manufaktur di bidang perawatan wajah dan kecantikan. Kegiatan usaha L'Oreal di Indonesia difokuskan pada dua identitas, yaitu PT Yasular Indonesia dan PT L'Oreal Indonesia. Eugène Paul-Louis Schuller yang lahir pada 20 Maret 1881 di Paris adalah pendiri L'Oreal, perusahaan terkemuka dalam kosmetik dan kecantikan. L'Oreal adalah formula rambut warna yang inovatif. Ia menyebutnya dengan L'Oreal Dye. Sebagai seorang ahli kimia Prancis muda dan lulusan Institut de Chimie Appliquée de Paris, yang sekarang menjadi Chimie Paris Tech pada tahun 1904, Eugène Schuller mengembangkan perusahaan yang sekarang dikenal dengan L'Oreal pada tahun 1907. Pada tahun 1909, ia terdaftar perusahaannya, Société Française de Teinture Inoffensives pour Civics, sebuah perusahaan yang di masa depan dikenal dengan L'Oreal. Setelah 2 tahun mengadakan eksperimen lebih jauh, beliau meninggalkan pekerjaan hariannya sebagai ahli kimia dan mendirikan French Humbles Hair Color Co. dengan 800 franc Perancis atau sekitar $120 Amerika Serikat. Pada tahun 1911, beliau mengubah nama perusahaannya menjadi L'Oreal. Tahun berikutnya, produknya mulai dijual seantero Eropa, dan melalui agen dan konsinyasi, L'Oreal mulai mencatat dan melebarkan sayap penjualnya ke Amerika Serikat, Rusia, dan Asia. Pada tahun 1920, permintaan begitu besar, sampai Schuller memperkerjakan 3 ahli kimia. Setelah Schuller wafat pada 1957, anak tunggalnya yaitu Liliane Bettencourt mewarisi sebagian besar kekayaannya. Di usianya yang ke-80 tahun, beliau ditaksir memiliki kekayaan sekitar 20,7 miliar dolar Amerika Serikat dan 27,5% saham di Imperium L'Oreal. Pada tahun 1960 hingga 1970-an, inovasi sebagai penggerak dari emansipasi pada tahun 60-an terinspirasi oleh Brigitte Bardot. Rambut panjang menjadi tren dan seksi atau diatur dalam gaya abdo. Di bawah kepemimpinan Lily, perusahaan ini berkaitan dengan era tersebut, berinovasi dengan produk-produk yang menawarkan hasil yang diinginkan oleh para wanita. Peluncuran merek warna rambut Preference pada tahun 1970-an menandai titik balik dengan penciptaan slogan atau tagline dari merek ini yang terkenal di dunia, yaitu karena saya layak mendapatkannya. Pada tahun 1980 hingga 1990-an, seiring dengan semakin banyaknya wanita yang berlanjut untuk memiliki peran di ruang publik dan tempat kerja, pada tahun 80-an, L'Oreal Paris menawarkan produk rias dan perawatan kulit untuk membantu mereka menghadapi dunia dengan perasaan nyaman atas diri mereka sendiri dan tetap terlihat muda. Pada tahun 2000-an, waktunya beralih ke era milenium, menandai sebuah era baru bagi L'Oreal, di mana ia mempercepat ekspansinya menuju pasar, segmen, dan saluran distribusi baru serta memulai untuk menghadapi tantangan keberlanjutan. L'Oreal Men Expert lahir, yang merupakan produk anti penuaan di pasar umum yang pertama untuk para pria, dan merek ini memanfaatkan peluang digital jauh lebih awal dari para pesaingnya, berinovasi secara konstan untuk tetap mengikuti perkembangan zaman, serta menemani gaya hidup dan kebutuhan para pelanggan yang terus berubah. Pada tahun 1979, untuk pertama kalinya L'Oreal hadir di Indonesia lewat Lancôme, salah satu merek kosmetik luxury. Di tahun-tahun selanjutnya, beberapa merek L'Oreal lainnya juga turut meramaikan pasaran seperti parfum Yves Saint Laurent, Cacharel, dan Ralph Lauren. Pada tahun 1985, grup L'Oreal menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal dan mendirikan PT Yasular Indonesia yang merupakan
perusahaan manufaktur yang memproduksi kebutuhan konsumen dan salon untuk pasar Asia, masing-masing dengan merek L'Oréal Paris dan L'Oréal Professionnel. Pada tahun 2000, L'Oréal mengambil alih seluruh pengawasan operasionalnya dan menambah satu entiti perusahaan lagi, yaitu PT L'Oréal Indonesia. Untuk memperkuat kehadirannya di Indonesia, saat ini PT L'Oréal Indonesia menangani aktivitas pemasaran L'Oréal, termasuk kegiatan pendistribusian, sementara PT Yasser Indonesia tetap berkonsentrasi di bidang manufaktur dan memasok lebih dari 80% hasil produksinya ke negara-negara Asia. Lalu bagaimana sih pemasaran pada perusahaan L'Oréal ini? L'Oréal telah memilih strategi yang unik, yaitu universalisasi, yang artinya sebuah globalisasi yang menangkap, memahami, dan mengerti perbedaan. Untuk menawarkan keindahan yang dibuat khusus dan memenuhi aspirasi konsumen di setiap bagian dunia, L'Oréal didorong oleh visi akan dunia yang ingin mereka capai. Bagi L'Oréal, universalisasi adalah tentang keberadaan secara global dan organisasi yang unik. L'Oréal berkonsentrasi secara strategis namun didesentralisasi secara operasional. L'Oréal juga menciptakan dan memproduksi kosmetik di tingkat lokal, agar formulasi L'Oréal disesuaikan secara sempurna sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk mencapai hal tersebut, L'Oréal telah mengembangkan jaringan riset dan inovasi dan pusat pemasaran di dunia, seperti Amerika Serikat, Jepang, Brasil, Tiongkok, dan India. Di Indonesia, L'Oréal memasarkan 15 brand internasionalnya, yang masing-masing memiliki produk andalan tersendiri. Merek-merek tersebut adalah L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX, Matrix, L'Oréal Professionnel, Grastas, Kiehl's, Lancôme, Yves Saint Laurent, Shu Uemura, Urban Decay, Giorgio Armani, dan Ralph Lauren. L'Oréal telah mengimplementasi strategi digital dari awal, tidak hanya secara global, tetapi juga di Indonesia. Konvergensi penjualan secara online dan offline telah merevolusi cara konsumen berbelanja. Tidak heran jika kini terjadi perubahan perilaku dalam konsumen saat berbelanja, termasuk adanya peningkatan pembelian produk kecantikan melalui e-commerce. Selain itu, L'Oréal percaya bahwa e-commerce merupakan salah satu solusi terbaik yang ada saat ini. L'Oréal menjual produknya di 3 channel berbeda, yaitu situs distributor resmi, situs brand resmi, dan platform pure player. Ada yang penasaran gak sih seperti apa strategi pemasaran L'Oréal ini? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, L'Oréal selalu memberikan inovasi baru. L'Oréal dikenal sebagai inovasi mereka yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Bagian dari rencana strategis mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Melalui memberikan berbagai macam produk, konsumen dapat menilai dengan baik seluruh produk dan jasa melayani preferensi mereka. Melalui penelitian konstan dan semangat untuk inovasi, L'Oréal melayani tuntutan perubahan budaya yang baik dan perusahaan melihat adanya tren terbaru. Kedua adalah pihak orang ketiga. Menurut L'Oréal, kekuatan pihak ketiga sangat berpengaruh dibanding promosi menggunakan iklan, karena sebagian besar konsumen lebih percaya dengan apa yang dikatakan seseorang yang ahli di bidang tersebut. Namun, program semacam ini baru mendatangkan efek terhadap penjualan dalam jangka panjang. Namun begitu, L'Oréal masih menggunakan strategi pengiklanan. Worldwide pemasaran. Yang dimaksud strategi worldwide ialah L'Oréal membangun perusahaan di berbagai negara,
serta membangun toko resmi di tiap negara. Prima periklanan atau promosi. L'Oreal mengambil aktris atau kepribadian yang berbeda dari segala usia yang memamerkan terbaik visi perusahaan. Seseorang yang terkenal dengan kepribadiannya rata-rata memungkinkan untuk berhubungan dengan kehidupan pribadi mereka, bahwa mereka dapat melihat baik dan menjamin penjualan yang lebih tinggi, seperti Dian Sastro, Cinta Laura, dan Davika. Strategi L'Oreal untuk merebut hati konsumen Indonesia. Yang pertama ada Consumer Centricity. Indonesia negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yang merupakan pasar yang sangat strategis bagi L'Oreal. L'Oreal Indonesia mempelajari secara mendalam bagaimana perempuan berhijab memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal produk kecantikan. Kedua, meluncurkan inovasi terdepan. Setelah mempelajari kebutuhan konsumen, L'Oreal Indonesia tentunya meluncurkan produk yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, baru-baru ini, L'Oreal meluncurkan Fit Me Foundation dari Maybelline dengan 26 shades. Ketiga, lewat komunikasi yang relevan. L'Oreal Indonesia mengalokasikan upaya besar dalam kegiatan pemasaran melalui jaringan channel yang tepat. Selain terus melakukan biaya iklan di televisi, L'Oreal juga terus meningkatkan belanja iklan pada channel digital. Analisis keuangan perusahaan L'Oreal. Sepanjang tahun 2017, pasar kecantikan global mengalami peningkatan sebesar 5%. Sementara itu, data dari Statista menunjukkan bahwa selama tahun 2017, sebanyak 34,5 miliar dibelanjakan secara online untuk produk kecantikan dan fashion di Indonesia. Pada tahun 2020, L'Oreal mendapatkan dengan pendapat sebesar 27,99 triliun, dengan besar laba bersih 3,56 triliun. Pendapatan tertinggi L'Oreal diraih pada tahun 2019 dengan pendapatan sebesar 29,87 triliun dengan laba bersih 3,75 triliun. Strategi investasi perusahaan L'Oreal. L'Oreal menggunakan metode strategi investasi terbuka. Ini artinya setiap orang dapat berinvestasi di L'Oreal. Saham L'Oreal pada tanggal 19 November 2021 menyentuh harga 425,50 euro dengan dividen imbal hasil 0,94% per lembar saham dari modal yang dibayarkan. Namun, belum ada info terkait berapa biaya sekurang-kurangnya dalam pembelian saham. Investasi L'Oreal di Indonesia mencapai 9,5 triliun dan nilai tersebut termasuk pembangunan pabrik baru di daerah Jawa Barat yang senilai 100 juta dolar Amerika Serikat. Analisis SWOT perusahaan L'Oreal. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Keberhasilan berlangsung dari L'Oreal Group terjadi karena kecerdikan konsep visi mereka sebagai sebuah tim. L'Oreal Chairman dan CEO Lindsay Jones menganggap gairah sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Kekuatan utama dari perusahaan L'Oreal adalah L'Oreal menjamin bahwa kosmetik L'Oreal menawarkan yang terbaik untuk konsumen mereka. Dedikasi mereka untuk penelitian mereka yang terus-menerus membuat L'Oreal menjadi pemimpin dalam industri kosmetik, meskipun persaingan di pasar sangatlah besar. Kegiatan kosmetik dari L'Oreal dibagi menjadi 5 kelompok yang akan membantu mencapai visi dan misi L'Oreal. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness. Salah satu kelemahan perusahaan besar yang dihadapi adalah struktur organisasi yang terdesentralisasi. Hal ini juga merupakan bagian kesulitan yang dihadapi L'Oreal karena banyak subdivisi perusahaan yang kesulitan dalam mengontrol. Hal ini memperlambat produksi perseroan. Kelemahan lain L'Oreal adalah pada laba mereka. Margin keuntungan L'Oreal lebih rendah dibandingkan dengan saingan yang lebih kecil lainnya, dan terkadang hasilnya biasanya tidak memenuhi harapan. Yang ketiga, ada peluang atau opportunities. Perusahaan L'Oreal berkonsentrasi pada produk kosmetik pada perempuan dari skala usia. Meningkatnya permintaan untuk produk kecantikan L'Oreal memberikan kesempatan yang fokus untuk bidang spesialisasi mereka, terutama pada tata rambut dan warna, perawatan kulit, kosmetik, dan minyak wangi. Lalu, kebanyakan konsumen L'Oreal paling banyak dari negara-negara maju, sehingga dapat meningkatkan pasar dan kualitas L'Oreal yang tidak ada pada merek lain.
Yang terakhir ada ancaman atau threats. Sebuah ancaman bagi L'Oreal ialah meningkatnya kompetisi dalam bidang merek kosmetik. Karena dalam bisnis kosmetik masih ada kemungkinan bahwa merek lain bisa melampaui L'Oreal. Ancaman lain pada perusahaan L'Oreal adalah penurunan ekonomi yang cukup jelas pada suatu negara, sehingga dapat menurunkan laba perusahaan. Sebagian besar produk dari L'Oreal berada dalam jangkauan warga negara maju, tapi L'Oreal mungkin memiliki masalah menjangkau negara terbelakang. Selain itu, ancaman bagi perusahaan L'Oreal ialah adanya krisis ekonomi pada masyarakat di suatu negara, sehingga dapat merusak pertumbuhan pasar. Selanjutnya adalah strategi agar L'Oreal berkembang, yaitu dengan cara mengembangkan produk dengan kualitas bahan terbaik untuk konsumen, baik digunakan untuk pria maupun wanita. Lalu mengembangkan produk make up dengan varian shade kulit wanita di dunia dan skincare dengan semua jenis kulit. Dan yang lebih terpenting ialah produk tersebut cocok untuk wanita dan pria dan tidak membuat breakout pada wajah yang sensitif. Selanjutnya, menggunakan warna desain kemasan sesuai dengan deskripsi produk. Misalnya jika pada produk anti-aging yang dimana produk ini untuk usia 40 tahunan, maka warna desain yang sesuai ialah warna merah, coklat, hingga gold yang elegan. Jika produk dikhususkan untuk remaja, maka warna desain yang sesuai ialah pink atau ungu muda, sesuai dengan karakter remaja. Nah, sudah pada tahu kan seperti apa perusahaan L'Oreal ini? Jadi, sekian dulu penjelasan dari aku dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.